Kan ada ini ya, ada semacam anekdot tuh, kalau juara Piala Presiden nggak akan juara Liga kan. Masih bertahan, Un? Ya Belum tahu nih. dari spesial case-nya kan banyak kan kayak gitu tuh ya, Jar. Biasanya kan jadian kayak gitu kan. Juara Piala Presiden tapi nggak juara Liga. Tapi kan yang terjadi di 2018 tuh Persija juara Piala Presiden dan juga juara Liga kan. Iya. Jadi secara matematis Nggak terlalu valid. nggak terlalu valid juga. Jadi bisa jadi ya Arema juga punya peluang karena kan pada akhirnya ketika kompetisi ada banyak variabel yang terjadi kan. Ketika Persib lagi coba bikin super tim, tim-tim lain bikin super tim juga. Persija bikin, PSIS bikin juga gitu. Itu yang jadi situasi jadi sulit kan, memang. Tapi buat jadi juara kan nggak cuma bikin super tim kan, ada banyak faktor. Tapi tim yang berpotensi mengejutkan dari nama-nama atau logo-logo ini kira-kira Persik Diri. Gue setuju lagi. Gue sama. Gue sama. Gue sama macan putih. Tendangan penjuru di menit akhir. Sambungkan bola ke kotak penalti. Jadi keluar di depan gawang. Berbahaya, Bung. Selamat datang kembali di Berbahaya Bung bersama saya Aun Rahman, bersama Jerry Arvino dan juga Labib Sadat. Terima kasih Aun sudah menggantikan saya untuk opening ya, karena suara ini cukup serak ya, karena ini selebrasi Arema. Oke, boleh. Selebrasi Arema nih, berarti bukan karaoke malam ya? Waduh, off air nyampe sini nih. Iya, tapi sebenarnya ini kita cuma ngerayain aja ya. Bukannya kayak berarti gue mendukung Arema karena gue sebenarnya netral gitu. Tapi lebih ke kita merayakan event Piala Presiden sampai selesai. Betul. Kelar dan kita bisa lihat penonton bisa nonton lagi di stadion. Terus juga udah mulai nanti akan kembali home away. Seperti yang kita lihat di semifinal dan final. Jadi ini sebuah harapan untuk sepak bola Indonesia kan sebenarnya. Dan satu lagi, siarannya sekarang dengan semoga lebih baik lagi. Bahkan kemarin ada slow motion ya, Ya. Wow. yang jarang-jarang terjadi di broadcast sepak bola Indonesia. Gue juga senang tuh ngeliat tukang jualan di pinggir stadion, di dalam stadion itu hidup lagi gitu animonya. Jadi football is back untuk Indonesia dan Liga 1 nanti akan mulai di weekend ini. Betul. Tanggal 23. Tapi kita belum bahas Liga 1, kita mau bahas dulu Piala Presiden nih. Kemarin tebak-tebakan kita ternyata yang menang adalah Arema. Udah bener sebenarnya kan, Arema menang di kandang. Tapi di Segiri ternyata nggak ada gol tercipta. Jadi cuma 1-0, 2 laga final, tapi cuma ada 1 gol tercipta. Apa yang lo lihat? Sebenarnya kan ini yang ditampilkan di Piala Presiden finalnya itu adalah spesialisasi dari Almeida sebenarnya. Gimana Betul. mereka kan kita cek juga di musim lalu bagaimana mereka nggak terkalahkan tuh golnya sedikit sebenarnya. Paling susah pertahanan yang salah satu pertahanan yang paling susah dibongkar itu pertahanan Arema karena mereka punya banyak lapisan sampai akhirnya ketemu ketika lapisannya udah beres nih lapisan pertahanan harus ketemu sama Maringa yang kiper sejago itu gitu. Makanya yang terjadi di final Piala Presiden gua rasa adalah apa yang sering terjadi di musim lalu juga. Iya. Almeida bahkan sempat juga dia berstatement kalau kita mau taruh pesawat deh depan gawang gitu. Yang Parkir penting- pesawat? Iya, parkir Bukan pesawat. parkir bus doang? Parkir pesawat kan. Dia juga udah bilang sampai kayak gitu. Itu berarti sebenarnya indikasi ya emang mau nahan aja terus. Yang jadi masalah memang untuk ngebongkar pertahanan yang model Arema ini juga susah. Gua waktu pas yang di leg pertama gua cukup yakin karena ada Lily Pali di sana. Lily Pali itu salah satu kemampuan terbaiknya adalah ngebongkar defense yang kayak gini nih. Dengan kemampuannya dia, dengan larinya, dengan kreativitinya. Cuman ternyata tebelnya defense-nya Arema jauh lebih dalam daripada biasanya karena wingernya juga ikut turun ke dalam. Iya, and when it comes to tournament atau competition, kita sering banget bahas ya di media-media kita yang lain juga di platform kita lain kita suka bilang kalau memenang itu harus tahu know how. Bagaimana cara menang terutama di laga-laga penting kayak laga final. Nah, Arema udah membuktikan Bib, di mana 3 pelatih berbeda meraih 3 gelar juara. Betul. Sempat di 17, 19 dan sekarang. Ya. Ini cukup familiar juga sama Cup dan bahkan di 17 kalau nggak salah ya, lawan dikalahkan sama nih. Borneo gitu. Ya, gue bisa melihat bagaimana kan tadi bagaimana kita harus tahu caranya menang dan Arema dengan Eduardo Almeida, gue sepakat sama Aun bagaimana cara mereka membangun sistem pertahanan yang luar biasa. Ini gue bisa seperti mengadopsi Catenaccio-nya Italia nih. Gimana duet Bagas Adi, Sergio Silva bisa memberikan rasa nyaman untuk seorang Adilson Maringa. Dan permainan Almeida yaitu gue bisa melihat ini sebenarnya bukan anti klimaks dari yang sebelum-sebelumnya Borneo bisa mencetak banyak gol, Arema juga mencetak gol. Tapi memang permainan pragmatis ini yang memang diinginkan oleh Almeida, hanya bermain menang di Kanjuruhan dan bisa menahan gelombang serangan dari Borneo di Segiri. Ini memang yang diinginkan oleh Almeida.
Iya, soal winning mentality, juga know-how, ini tercermin juga bukan cuma dari tim Aremanya, dengan komposisi yang beda banget ya. Tapi ada 4 pemain ya, Johan Alvarez, Dedi Santoso, Muhammad Rafli, dan Dedik Setiawan. Mereka udah hat-trick gelar juga gitu. Jadi seberpengaruh itu Kak Un, mentalitas dan para pemain yang udah familiar dengan kompetisi ini? Oh, itu kan akan jadi pembahasan yang banyak dibahas ya, kalau misalnya apakah punya pemain berpengalaman akan berpengaruh? Gua akan menjawab sangat berpengaruh, karena, ketika lu tahu know how-nya, istilahnya kalau misalnya lu ke satu daerah tuh, terus ada orang yang udah pernah ke sana kan lebih enak ya, Iya. ketimbang lu ke uncharted, territory terus lu nggak punya guide gitu. Sementara 4 pemain ini tuh udah tahu gimana caranya menangin Piala Presiden. Hans sebenarnya juga tidak Piala Presiden doang, 4 pemain ini udah hafal juga untuk memenangkan gelar juara, itu yang mungkin tidak dimiliki oleh tim, Borneo. Di tim Borneo kalau misalnya bisa cek yang emang udah pernah ngerasain, juara kan harus di Indonesia terutama, itu kan Lili Pali. Gua awalnya menganggap kalau Lili Pali ini akan memang memberikan jadi faktor pembeda juga. Betul. Cuman ya namanya main bola kan 11 pemain, nggak cuma Betul. satu orang. Itu yang kemudian juga situasi pembeda antara Arema dengan, Borneo yang terejawantahkan sama kejadian taktikal di lapangan sebenarnya. Arema jauh lebih matang, itu aja posisinya sebenarnya, kalau menurut gua. Iya, dan banyak yang menyoroti soal Adilson Maringga pastinya. Yes, Karena dia jadi pemain terbaik, ini seorang betul. kiper nih sebuah MVP. benar, udah sebuah simbol pertahanan kuat ya. Yes. Kita ingat memang kalau turnamen-turnamen yang kalau kipernya jadi pemain terbaik ini pasti solid banget defense-nya gitu. 4 clean sheet dari 8 pertandingan. Ya memang kita bisa melihat ya, sejak kedatangan pertama kali Adilson Maringga, kita tahu kan sebelum kedatangan Adilson Maringga, Arema sangat sulit untuk mencari sosok pengganti Kurnia Mega. Dan ketika Arema mencari pemain asing dan sosok itu jatuh kepada seorang kiper, berarti kiper ini memiliki kemampuan khusus, Ya. memiliki sesuatu yang special ability lah. Dan dibuktikan Maringga di musim lalu bersama Arema bagaimana dia bisa membawa Arema ke peringkat 4, dan di pre-season ini Maringga dengan konsistennya tetap, memberikan rasa pertahanan yang luar biasa. 4 clean sheet luar biasa jadi untuk, tim yang bermain di sebuah kompetisi ya. 8 pertandingan loh, 8 pertandingan, 50%. berarti 50% ya. Dan memang, salah satu kata-kata dari seorang Sir Alex Ferguson, jika kita ingin memenangkan sesuatu, pertahanan menjadi salah satu kuncinya. Itu dia, dan kalau kita lihat sebenarnya ini kan dari, kemarin ya, dari sepanjang turnamen cuma jebol 2 kali ya. Yes. Kita udah sempat bahas Ini di kalau sebelumnya. mau tahu gimana caranya ngebobol Maringga nih, ini mau gua kasih tips. Nah, Tapi pakai bahasa baseball. Waduh. Kalau di baseball itu ada bola langsung sama bola nggak langsung kan. oke. Kalau ke kiper kayak Maringga itu jangan bola langsung. Jangan di-shooting langsung gitu. Jangan implementasi di lapangan mungkin akan berbeda ya. Intinya adalah kalau lu berhadapan dengan Maringga dan lu langsung hantam ke depan, itu pasti gak akan jebol kiper ini. Yang paling terbaik adalah kasih bola tidak langsung alias kejutan. Kalau mau bikin kejutan, cara terbaik adalah lu harus tembusin dulu defense-nya Arema sampai beres. Ya itu dia masalahnya, bukan cuma Maringga sebagai palang pintu terakhir, tapi kita ngomongin Sergio Silva, kita ngomongin Bagas Adi yang bermain luar biasa. Betul. Bahkan mereka punya Matius Pato, mereka punya Stefano Lillipali, kita udah bahas di episode Iya, sebelumnya ya, betul. bahwa ini pemain harus dimatikan dan sebuah ujian bagi lini pertahanan, bukan cuma Maringga, bahkan sebelum nyampe Maringga udah ditutup dulu nih. Tuh. Milamir Cecilia udah bilang bahwa kreativitas dimatikan. Yes. 2 leg final, Betul. 2 leg loh. Kalau cuma satu game gitu, kayak misalnya kita lihat final UCL. Nah, Gue liat kan lu pernah nge-tweet Un, biasanya final tuh boring. final Skornya boring. 1-0 gitu kan. Tapi kalau Ini finalnya 2 kali kan jadi rame yes, sebenarnya. 2 kali, tapi dua-duanya Dimatikan. gak bisa jebol Un. Dan memang, sebelumnya Un ya, di leg pertama juga Borneo kan tanpa Johnny Bustos kan, Iya. yang tidak bisa bermain, dan tetapi Coach Milo memasukkan 3 pemain yang dikatakan memiliki bukan seorang gelandang kreatif, tapi gelandang petarung semua, tetapi memaksimalkan front three mereka, yaitu Matius Iya. Pato, Lillipali, dan Transferi. Dan di situ pinternya Almeida ada menaruh double pivot ya, seorang Jayus dan juga Renzi Yamaguchi yang siap mematikan para front three, dan bahkan lini tengahnya Borneo sudah kepung, bahkan di pressing di lini tengah kedua. Tapi Iya. yang kuat tuh sebenarnya bukan lini tengahnya, Bib. Kalau menurut gue ya. Iya. Justru yang paling kuatnya di Arema itu lini tengah kuat. Cuman justru yang jadi kunci itu sebenarnya adalah bagian flank yang mau track back. Wah itu nilai Jadi plus. ketika serangan gagal nih, Arema nyerang, gagal. Si wingernya tuh nggak males untuk Turun. turun Bantu. tuh gitu. Itu pun nggak cuman fullback, nggak cuman yang bek kanan dan bek kiri. Even kadang-kadang Rafli itu kalau juga mau untuk track back, itu yang gua rasa satu permainan kayak gini itu
oke secara looks gitu, tapi Iya. itu melelahkan banget main kayak gitu tuh. Betul. Berarti yang bisa diasumsikan yang lainnya adalah tenaganya pemain Arema nih, staminanya juga meningkat juga berarti selama setahun ditangani oleh Almeida ini, Ya Pure to gitu. fisik luar max-nya. biasa ya. Pure to Ya. max-nya Karena masih memang bagus. kalau kita lihat juga kita sering akrab banget sama sepak bola Eropa gitu ya, Yes. di mana yang pressing dari depan Yes. itu bisa menghambat si laju counter attack gitu Ya, kan. betul. Itu penting banget gitu. Apalagi tadi lu bilang strikernya dari depan supaya pas nyampe udah lemes lah ibaratnya Ya, gitu ya. Itu dia. Dan kalau kita lihat sebenarnya selain itu juga kan pastinya ada ya sosok pelatih dan Yes. defense bagus juga. Defense wins championship. Kayak Hmm. pada bilang gitu di basket kita cukup Iya. familiar. Dan memang ini adalah lanjutan dari apa yang kita lihat di Liga 1 kemarin sebenarnya, bener kan? Yes. Ya. Sebenarnya ini kan Piala Presiden ini adalah kayak UTS ya. Oh, iya. UTS sebelumnya lu udah belajar di Liga 1, tes pertamanya ya di Piala Presiden gitu. Yes. Untuk lanjutnya ujian benerannya adalah di Liga Liga 1. 1. Ada beberapa klub gua rasa di Piala Presiden ini tidak belajar dari kesalahannya ada, tapi di sisi lain gua juga melihat ada klub-klub lain yang emang beneran siap-siap untuk Liga 1 musim depannya gitu. Betul. Dengan menggunakan Piala Presiden ini sebagai Ajang uji coba. ajang uji coba. Makanya kita juga udah bahas kan soal uji coba itu gitu. Jadi makanya gua rasa memang apa yang terjadi di Piala Presiden itu ya mungkin bisa belum tentu kejadian di liganya juga hal yang sama juga gitu. Tapi di sisi lain apa yang terjadi di Piala Presiden menurut gua bisa jadi warning sebenarnya. Kalau tim lu di pre-season aja udah berantakan gitu, lu gimana caranya ngamanin season yang benerannya gitu. Caranya kan berarti either lu mereparasi apa yang terjadi yang salah gitu ya. Misalnya tim A gitu defense-nya kurang, berarti pas Liga jalan berarti harus benerin Kuatin defense. Tapi memang pun sorry gue tambahin, nggak semua seperti itu kan, maksudnya Mau kalau nambahin atau ini mau ngebantah, Bib? enggak. Kalau Sedikit, mau ngebantah nggak apa-apa. sedikit. Tapi ada sorry-nya. Ada sorry. Soalnya ini kan kita free country, Bib, nggak apa-apa Iya. kalau lu Silakan kalau mau bantah. Afrika. Kalau nggak Jangan, setuju kalau boleh loh. bicara hasil, maksudnya Ah. kalau ada beberapa tim kayak contoh nih Persija kan pakai tim muda. Ah. Apakah itu hasilnya nggak bagus ntar di Liga, ya makanya kan belum tentu juga kan. Nah, iya, belum tentu juga. Makanya. Nah ini menarik ya, karena ada tim-tim yang seperti Persija dari Iya. pemain muda, ada tim-tim yang juga sebenarnya bisa dibilang belum full tim, Yes. dalam tanda kutip. Makanya UTS yang tadi Aun bilang, antara ujian tengah semester atau ujian tidak serius. waduh. Banyak yang nggak serius sih. Banyak yang akhirnya Precision angkat-angkat. loh, ini pramusim loh. Iya. Gitu. Tapi kan Jadi- ada tuh tipe-tipe orang gitu, gua nggak belajar, tato nilainya 100. 90. Ada yang gitu kan. Sering gitu. Tapi bahkan ada juga yang udah full tim, udah full squad, hasilnya Hasilnya nggak bagus. nggak bagus. Ada 3-4 tim gua itu. 3-4 tim tuh Ya kayak emang gitu. nggak tahu aja apa yang mesti dipelajari Iya. gitu ya. Masa pintar semua? Oke, sebelum tadi kita geser ke Liga 1 ya, tadi lu udah bridging. Coba mungkin review-review yang menurut lo pemain, tadi kan klub ya? Iya. Kalau misalnya yang lain selain yang 2 final ini ada yang buat lo mengejutkan? Dari tim dulu deh, baru ntar pemain. Tim selain 2 tadi yang cukup mengejutkan buat lo di Piala Presiden mungkin? Untuk bisa jadi cerminan di Liga 1 ini ada peluang-peluang. Oh, kalau gue sih yang gue ini lihat sih seperti tim mungkin Bali United ya. Bagaimana dia punya challenge untuk mungkin mempertahankan triple menjadi juara 3 kali berturut-turut. Oh bukan, maksud gue di Piala Presiden kemarin. Ada nggak tim selain 2 finalis yang lo rasa terkejut gitu? Maksudnya menarik, bisa dibilang terkejut antara lu pikir bagus ternyata nggak segitunya, atau lu nggak expect taunya melejit. Kalau gue sih ada satu tim yaitu Persis Solo yang menurut gue sempat digadang-gadang setelah dia promosi terus mendatangkan beberapa pemain. Ternyata ketika minimal kan kita mungkin belum banyak yang tahu ya bagaimana kiprah mereka di Liga 2 sebenarnya cukup hebat. Mungkin bukan level mereka ya, tetapi ketika mereka masuk ke Liga 1 dengan coach Jackson F. Tiago, mereka seperti kaget menurut gua, dan bahkan bermain di rumah mereka sendiri ya saat sempat ya waktu itu tidak bermain Perform. cukup bermaksimal. Oke, kalau lu? Tapi ngomongin Persis gua lagi pakai Oh iya, Persis ya. benar. Gimana Un? Ada nggak yang mengejutkan buat lo? Gua tim dari area yang mirip-mirip, dari Joglo Semar juga deh. Gua Sleman sebenarnya. Sleman? Sleman. Oh, berarti dibalik ya? Iya. Berarti lu nggak expect, Gua tapi nggak expect ternyata achieve bagus. bagus karena awalnya ada beberapa rekrutmen yang gua rasa kayak kurang gitu untuk PSS kalau misalnya niatnya gitu untuk bisa achieve yang lebih tinggi di musim mendatang. Kecuali Zevelante sih menurut Ya gua. kalau Zevelante oke, tapi ada beberapa pemain yang udah pergi terus digantinya gua awalnya nggak yakin. Tapi mungkin memang ada 2 sosok kan, Seto sama Boas gitu. Iya.
Dua-duanya punya magisnya tersendiri Betul. untuk bisa menangin pertandingan. Seto kenal banget PSS, kalau Boas Betul. ya emang udah tahu Tahu juara. itu yang gua lihat ya, Iya. itu yang kerasa banget bedanya. Karena di laga lawan Persib tuh yang di perempat final, keberadaan Boas tuh ngaruh banget lah. Betul. Walaupun akhirnya di babak adu penalti juga kan ngaruh juga. Golin lagi Golin lagi Persib makanya. di waktu normal. Di waktu normal kan. Makanya gua rasa yang paling mengejutkan buat gua pribadi itu, PSS. Secara achievement ya, mereka overachiever lah di atas yang gua duga. Tapi kalau misalnya yang lain agak so-so sih, kayak semifinal PSIS kita udah tahu kayaknya dari Expect lah. udah expect mereka main jauh kan pasti Iya. dengan skuad mereka gitu. Makanya Arema title contender. ya Arema adalah contender gitu. Kalau Persib ya mereka kan hancur gara-gara banyak pemain yang cedera gitu, kayak Yes. ya udah gitu. Terus Robert biasanya kan nggak serius kalau Dan promosi. Borneo juga sebenarnya tim ini memang udah dipersiapkan Ya. sejak jauh-jauh Beberapa hari. musim yang lalu Beberapa bahkan. musim lalu dan cuma kedatangan Matius Pato dan Lili Pali aja cuma puzzle-puzzle yang hilang dari Borneo aja. Iya, PR-nya cuma ngebongkar pertahanan Arema doang. Betul. Oke, secara singkat aja. Kalau pemain ada nggak yang mencuri perhatian lo yang sebenarnya nggak terlalu rame banget? Maksud gue gini, kalau kita bisa bilang Vanol Oke. Lili Pali, ya Yes. kita udah tahu dia selama ini bagus secara konsisten gitu. Atau Yes. mungkin kalau misalnya dari dua tim juara, misalnya Javlon Iya. atau Bagas Adi, kita udah cukup familiar gitu. Kalau Ada nggak gua selain itu? sih, gua gede banget di boys gua. Gianzola Nasrullah. Iya. Yang menurut gua punya peranan penting di Arema sebagai seorang bisa nge-making permainan dari Arema. Playmaker-nya Arema mungkin menurut gua Gianzola dan Iya. dia bahkan sedikit menyisikan si anak baik Evan Dimas kan sebenarnya awalnya mungkin pelatih Almeida ingin menduetkan Evan Dimas dengan Zola. Ternyata dua-duanya memiliki karakteristik bermain yang sama dan tiba-tiba dia lebih baik memarkir Evan Dimas dan memberikan menit play sejak menit awal kepada Gianzola yang menurut gua salah satu peran kuncinya memberikan assist kepada Abel Kamara dan Ya. juga mencetak gol bahkan sempat di babak semifinal. Cukup penting ya. Cukup penting Menang untuk tipis, ya. permainan mereka dan pemain yang sebenarnya sempat dianggap bakal menurun performanya setelah keluar dari Persib dan di Persela dan bahkan tahun ini seperti bounce back dia berada di Arema, di tim besar seperti Arema dan permainannya cukup menggeliat. Ya, buat lo Gua- nama yang ini menarik perhatian lo gitu sepanjang. Gue ini jujur ya sama lu pada, gue tidak mendapatkan vibe-nya Piala Presiden. Jadi Wow. banyak pertandingan akhirnya gua saksikan dengan ya udah nonton aja gitu. Skip biasa aja lah. Maksudnya nonton kayak gue menikmati kali Pali bikin magic tuh itu Ya. oke, tapi tidak banyak pemain yang gua rasa bener-bener wah amazing gitu. Pato masalah timnya masuk ke final kan, tapi Ya. yang paling intrik gua itu sebenarnya Pato sih. Ini penyerang kayaknya unik ya, maksudnya ya unik. Kalau yang main di Piala Presiden, yang gua rasa paling beda dan jarang dari Piala Presiden ya Pato. Tapi kalau misalnya bicara overall kan pemain yang lain lagi. Ya itu dia. Kalau gue sih, gue ngerasa kan lu tadi kaget ya. Misalnya PSS cukup tinggi. Kalau gue ngomongin Fortes Marukawa kita udah tahu lah. Iya. Cukup menarik gue sebenarnya kalau PSS Dave Mustaine menurut gue itu lumayan penting juga di tengah. Dan sebenarnya kredit juga untuk pemain Persik Kediri backnya Muhammad Alamin Syukur. Bisa bilang itu oke menurut gue karena 2 clean sheet dari 3 loh. Yes. Itu ya walaupun dia akhirnya nggak lolos gitu. Jadi bermain ini panjang. patut diwaspadai lah nanti untuk Liga 1. Oke, nah tadi kan udah ngomongin Piala Presiden, tapi ini adalah mungkin pramusim sebelum Liga 1. Orang cuma jeda seminggu doang dari udahannya langsung mulai gitu. Betul. Apakah hasilnya bisa mengikuti? Dalam hal ini misalnya dari Piala Presiden menang mungkin ada tim yang menjadi unggulan akhirnya gitu. Atau jadi otomatis juara gitu misalnya. Kalau misalnya bicara otomatis juara masih terlalu jauh ya Jerry ya. Iya. Dan beberapa klub tadi kita sudah bahas mereka bahkan masih memarkir beberapa pemain intinya dan beberapa tadi Aun juga bilang bahkan seorang Seto juga tidak menaruh semua kartunya di Piala Presiden kali ini dan menurut gua bahkan bagusnya Piala Presiden nilai positifnya adalah klub-klub yang belum mendapatkan peak performance-nya mungkin bisa belajar dalam 1-2 minggu ke depan untuk bisa istilahnya mendapatkan peak-nya nanti di kompetisi sesungguhnya yaitu Liga 1 musim 2022-2023. Jadi semua hal masih bisa terjadi. Kan ada ini ya, ada semacam anekdot tuh kalau juara Piala Presiden nggak akan juara Liga kan. Masih bertahan Bun. Ya dari special case-nya kan banyak kan kayak gitu tuh ya. Biasanya kan kejadian kayak gitu kan. Juara Piala Presiden tapi nggak juara Liga. Tapi kan yang terjadi di 2018 tuh Persija juara Piala Presiden dan juga juara Liga kan.
Jadi secara matematis Nggak terlalu valid. nggak terlalu valid juga. Jadi bisa jadi ya Arema juga punya peluang. Karena kan pada akhirnya ketika kompetisi ada banyak variabel yang terjadi kan. Nggak cuman ngitung, oh ya yang juara Piala Presiden tim A, berarti dia nggak akan juara. Ya nggak bisa gitu juga. Ada banyak hal lain yang kemudian berpengaruh gitu, bagaimana persiapan timnya dan lain-lain. Makanya gue rasa apa yang terjadi di Piala Presiden ya karena namanya juga pramusim, ngaruh ke Liga 1-nya bisa jadi banyak, bisa jadi enggak gitu. Oke, kalau dari tim-tim yang ada di sini, Nah. ya kita udah lihat nih logo-logo timnya. Ini ada ketutupan persis. Nah itu dia. Jadi Persis ada diwakilkan Madura, sama gua. Arema. Nah itu dia ya. Oh ya ketutupan itu ada Madura juga, ini akan berlaga di Liga 1 nanti ya. Betul. Nah gimana persiapannya dari tim-tim, ya kita sebut beberapa aja tim yang selama ini menjadi tim yang cukup diunggulkan begitu. Mau dari siapa, Bib? Coba dari lu dulu. Silakan. Bali deh ya? Bukan, dari Bali lah berarti. Dari Bali, juara bertahan ya. Bali. Juara bertahan Bali. Oke, Bali. gimana Bali persiapannya? Gua merasa Teko ini di fase ketika lu udah sering juara tuh kan hausnya hilang ya. Hasratnya hilang. Hausnya hilang gitu. Terus kalau misalnya teman-teman lihat transfernya dia, emang pattern-nya Bali banget tuh. Jajang Mulyana, Hendra Bayau, Ardi Idrus, pemain-pemain yang udah matang. Ramdhani Novri. Iya, Ramdhani Novri. Udah mateng ya. Udah jadi matang, itu ya. tipenya Teko. Tapi kalau gua melihat ada hasrat yang hilang juga. Itu kelihatan di laga waktu lawan tim Kamboja di Piala AFC. Ada beberapa hal ketika Teko gua rasa eksekusinya kurang maksimal aja. Mungkin ya bisa karena itu ya. Ada hasrat yang hilang gara-gara ya udah juara back to back, udah juara sama 2 tim yang berbeda. Cuman masalahnya kekuatannya Bali itu justru di sana kan, dengan predictable-nya Teko gitu. Karena predictable gak ada yang, ya kayak Adrian Robben. Karena predictable, orang tetap gak bisa kan. Yang terjadi sama Bali itu gitu. Mereka gampang dilihat sebenarnya cara mainnya gimana. Cuman karena predictable, ya juga cukup sulit. Karena Dan pengalaman rasa, yang main. betul, dan gue rasa squad depth ya. Kedalaman squad itu penting banget. Karena untuk menjalani musim kompetisi yang panjang, ketika ada yang cedera, ketika ada yang scoring. Kalau tim kedua lu, second unit lu juga bisa sebaik itu nutupinnya. Beres. Bahkan gue bisa melihat di salah satu postingan Bali Football, tidak hanya second unit, Jer. Third unitnya juga masih lumayan untuk tim yang akan hanya bermain di Liga Indonesia dan Piala Indonesia mungkin nantinya ya. Karena udah nggak bermain di Piala AFC. Jadi menurut gue skuad ini masih cukup diperhitungkan untuk Liga musim depan lah. Fasilitas juga sangat luar biasa. Luar biasa. Bali United ini bisa mungkin dilihat juga tim-tim lain ya. Untuk terus memperbaiki infrastrukturnya. Oke, next. Peringkat 2 musim lalu. Boleh, Persib Bandung. Persib Bandung. Ini gue bicara Persib Bandung sebenarnya kedatangan pemain-pemain yang baru tuh cukup luar biasa ya Un ya. Fitrul Dwi Rustapa. Kenapa Un? Kan Jerry host. Oh iya, ngobrol, gitu. tadi ini soalnya. Kan persis nih. Itu persis. Tadi itu Jer, pas ada Fitrul Dwi Rustapa yang sedikit pelan-pelan menggeser Teja yang karena cedera juga ya. Terus ada juga Teja mah sering, Beb. Dia tuh kalau sebelum awal musim pasti cedera. Berarti kedatangan Fitrul lumayan lah untuk backup seorang Teja, dan juga ada seorang Ciro Alves yang kita tahu 2 musim bersama Persikabo luar biasa. Ada juga nama Sato, pemain asing Asia yang cukup melanglang buana bersama timnas Filipina. Rahmat Irianto, Ricardo Kambuaya, dan menurut gue emang ini pemain-pemain yang semakin menambah daya gedor dari Persib Bandung. Cuma bagaimana yang jadi challenge untuk pelatih Rene Robert Albert adalah apakah mereka bisa cepat beradaptasi dengan pemain-pemain lama semisal David Da Silva atau Deddy Kusnandar dan nama-nama beken lainnya. Jadi menurut gue itu aja sih mungkin challenge bagi Rene Robert Albert. Dan satu lagi, apakah dia bisa di musim ini mendapatkan gelar juara yang diidam-idamkan supporter Persib Bandung. Kalau gitu untuk Aun gue pertanyaan lebih spesifik ya. Boleh. Gue ada 2. Yang pertama, dia Aun Labib udah jawab, ngomong soal Robert Rene Albert. Kan lu suka ngomong dan maksudnya beberapa kali juga secara konsisten lu bilang dia ini salah satu serial choker. Iya jelas. Di akhir. Dan itu gimana dia akan di musim ini dan Persibnya? Tottenham of coach dia. Dan masih konsisten sampai detik ini, Jer. Jadi kalau itu it's just Spurs, it's just Robert gitu ya. Nah itu yang pertama, gimana coachnya dan mengenai pelatihnya. Yang kedua, ada 2 kiper yang gue rasa sama kuat. Fitrul dan Teja Paku Alam. Lo akan prefer siapa? 2 itu. Oke, pertanyaan pertama. Gue selalu bilang juga di banyak show, di tweet gue, di medsos, kalau Persib itu tendensi untuk choking ataupun keplesetnya tuh tendensinya besar sekali. Di momen krusial lagi, Un. Biasanya di momen krusial. Makin krusial momennya,
makin keplesetnya makin besar. Makin mendekati ujung musim. Makin besar. makin besar. Terus dijodohin sama Robert Alberts yang kelakuannya sama. Seru nih. Tapi ini gue respect him as coach, sih, he's a really good coach. Cuman It's all personal ya. it's not personal. Ya ini kan work yang kita komentarin ya. Iya. Gue rasa ya cocok aja. Nah, dan yang jadi permasalahannya adalah sekarang situasinya berbeda dengan musim-musim ketika beliau datang. Sekarang masalahnya satu, dia udah dipenuhin pemain yang lebih bagus lagi. Ciro, Rahmat Irianto, Kambuaya, Sato. Gue merasa tidak ada reasoning yang bakal masuk akal juga untuk fans kalau misalnya timnya tidak meraih prestasi musim ini. Alasan apa lagi? Sebenarnya maupun ada alasannya. Alasannya adalah ketika Persib lagi coba bikin super tim, tim-tim lain bikin super tim juga. Persija bikin, PSIS bikin juga gitu. Itu yang jadi situasi jadi sulit kan, memang. Tapi buat jadi juara kan nggak cuma bikin super tim kan, ada banyak faktor. Dan yang sering jadi permasalahan yang gua rasa adalah sebenarnya adalah ya di scheduling sih. Bagaimana lu menentukan pemain yang main hari ini, main besok. Tapi kan itu yang sering rotasi itu sering jadi masalah di Persib juga. Itu yang gua rasa mungkin kedatangan pemain-pemain ini yang akan membuat rotasi tersebut yang jadi masalah di musim lalu jadi bisa jadi teratasi kan dengan pemain-pemain yang dipilih sama Robert juga. Oke, ngomongin rotasi nih, kiper nih penting nih. Nama besar tuh ya. Dua-duanya loh. Apakah akan merotasi membagi rata atau gimana nih? Ya kalau misalnya di pilihannya antara Fitrul sama Teja, sebenarnya dua-duanya kan spesialisasinya beda ya. Kalau Teja itu stopper iya. Tapi dia lebih istilahnya gini, kalau misalnya mau ngebandingin ya, yang satu street brawler, yang satu itu pemain karate. Teja itu pemain karate, dia tuh smooth, halus. Kalau misalnya ngetip kan keren tuh, indah kan. Das. Kalau lu mau street brawl, bawanya Fitrul. Kalau lu ketemu penyerang yang pemain fisikal, keras, Fitrul yang bawa. Nah tapi kalau misalnya, dan juga misalnya duel, Fitrul karena gue lihat di Persipura musim lalu, yang dia lakuin akhirnya Persipura tidak terlalu terjerembab gitu ya, dia tidak terlalu down gitu. Ada banyak pertandingan gue lihat Fitrul itu ya emang fighter, berjibaku timnya. Tapi kalau misalnya lu pengen sistemik, pengen build up, pengen itu yang harus dipasang aja. Jadi sebenarnya itu tergantung lawan. Dan memang ketika musim lalu sama Persipura, save-nya juga lumayan banyak ya. Kalau nggak salah 5 terbanyak di kiper Liga 1 musim lalu. Top 3 bahkan kayaknya kita pernah bahas ya. Dan masih ada nama Made Wirawan. Yes, itu dia. Itu juga pastinya dengan pengalaman yang dimiliki ya. Oke, nah kalau kita geser sedikit ya dari Persib Bandung ke Persija Jakarta, European Connection bagaimana? Ini bagaimana ke gue atau ke Oke, boleh deh. Tapi menurut kalau European Connection yang dibawa oleh paketan Thomas Doll, paketan agen Varias. Paketan agen Varias ya. Sebutin, astaga. Ini berbahaya. Karena akan ada satu nama asing lagi yang ternyata agennya sama. Oke. Kita fair-fairan aja, tapi ya kalau hasilnya result yang terjamin kan. Good mah, no problem ya Un. Tapi memang akhirnya Jer, nama-nama ini kan tidak muncul ketika Piala Presiden yang dianggap tidak penting oleh seorang Thomas Doll, tidak penting dalam sebuah artian. Tapi ketika Thomas Doll melakukan sebuah eksebisi melawan Rans Nusantara di akhir pekan lalu, ternyata memang hanya dalam waktu 45 menit 3 pemain ini sudah membuktikan bagaimana kualitasnya mengangkat Persija. Memang Thomas Doll pada akhirnya mencoret nama-nama yang sebenarnya diinginkan oleh fans tetap bertahan seperti Rohit Chan dan Makan Konate. Tapi Thomas Doll menginginkan kalau gue punya pemain asing gue harus lebih bertalenta, harus lebih memiliki skill dibandingkan pemain lokal, bisa mengangkat tim, dan itu yang dibuktikan oleh Kermencik, Hanno Behrens, dan seorang Kudela. Yang menurut gue semakin waktu mereka beradaptasi, mereka bisa membuktikan itu di pertandingan-pertandingan, apalagi mereka langsung dihadapkan dengan Bali United di opening match Liga 1. Jadi menurut gue memang European Connection plus seorang Thomas Doll bisa memberikan ya setidaknya asa untuk Persija di top 3 lah. Top 3 ya? Top 3 gue. Jadi begini, ini kan baik semua fans ya. Semua fans itu kan selalu suka dengan ekspektasi. Coach Justin juga pernah bilang, ya namanya ekspektasi mah ya nggak apa-apa lah. Emang orang Arab kan bebas ya. Nggak apa-apa. Dan ini no disrespect dengan timnya Persija, cuman begini. Lawan Rans itu bukan lawan sepadan buat lu ngukur kualitas. Rans itu kita bisa lihat juga di Piala Presiden mereka kaget. Oh lawan tim Liga 1 begini ya mainnya ya.
kaget gitu. Cuman memang harus diakui Hanno Behrens, Michael Kormenchik dan juga Kudela ini memberikan sesuatu yang baru. Kenapa? Terutama Behrens. Karena kan kita tuh lebih sering lihat gelandang asing tuh modelnya Carlos de Melo, terus juga Latino lah lebih seringnya. Ketika kita dikasih yang pragmatis, kita dikasih yang emang European style. Sebenarnya European lebih tepatnya Germanic style, di mana lebih efektif, lebih positioning lebih jelas gitu. Emang main bener gitu. Kitanya juga impress gitu. Wah keren banget nih. Cuman yang harus jadi poin juga, karena ada 3 lah yang berarti unik nih ya. William Plum, Hanno Behrens dengan Makan Konate. Itu kan beda tuh. Ya. Itu bukan jenis playmaker yang sering kita tonton di Liga Indonesia tuh, yang kocek, yang passingnya pakai Rivela gitu. Beda kan? Di efek ya. Di efek dan lain-lain lah. Kalau ini kan emang beneran, kalau gue lihat Hanno Behrens ini pemainnya levelnya level A lah, A+ bahkan. Gua rasa dia levelnya di atas Liga 1 gitu. Makanya ini akan jadi pembeda banget. Walaupun masalahnya orang itu kan fans ataupun orang kebanyakan akan lihat tim itu di mana ngegolin, di mana bertahan. Ya berarti ya bakal dinilai itu Persija adalah ketika Kudela, Kormenchik dan juga Behrens tuh ya ketika mereka main beneran udah di action zone gitu, bukan ketika mereka lagi build up. Gua nggak yakin. Ini maksudnya pendapat gue ya. Gue nggak yakin fans mayoritas bener-bener ngecekin, wah nih berapa nih touch-nya Kudela atau Behrens tuh dari tengahnya berapa, enggak. Gue pasti akan kebanyakan tuh orang ngecek ketika dia udah, ya itu ketika Kormenchik sama Behrens udah touch 2-an di depan, itu orang kita kan lebih suka lihat itu kan, result kan. Nah pertanyaannya kemudian selanjutnya adalah, itu lawan Rans menang memang ya karena Rans harus diakui, ya mohon maaf ya Raffi ya, kualitasnya di bawah Persija. Pertanyaan gua yang jadi ujian pertama adalah justru lawan Bali United di pertandingan pertama. Tapi cek dulu di situ. Vibes-nya, ambience-nya Persija lagi grafiknya lagi lumayan naik tuh. Ya, betul. Ya, itu mungkin seenggaknya bisa dimanfaatkan oleh Thomas Doll untuk meraih poin penting di Wayan Dipta nantinya. Nah, makanya gue tanya sama pertanyaan yang episode sebelumnya itu, Bib. Gue tanya, seberapa sabar fans Persija dengan proses dengan roadmap itu. Oke. Nah, kalau dari tim lain ini sebenarnya durasi kita tidak terlalu panjang, nanti kita akan coba elaborasi yang lain ya. Betul. Tapi tim yang berpotensi mengejutkan dari nama-nama atau logo-logo ini kira-kira Persik Diri. Gue setuju lagi. Gue sama Macan Putih. Gue sejak ketemu Javier Roca di sini ya, udah ada respect tersendiri dengan filosofinya Roca, metodologi. Kemudian kita lihat dia walaupun pada protes kenapa main serius banget waktu lawan Ronaldinho, tapi itu memperlihatkan juga bagaimana filosofi mereka, bagaimana cara mereka bermain. Ada beberapa hal yang belum ditunjuk sama sih. Iya. Dan kemarin ya 2 dari 3 laga clean sheet itu oke banget sih. Dan Roca seperti juga belum menunjukkan semua kemampuan kartunya. Ditahan memang seperti coach itu. Tapi gue nama lain mungkin Borneo lah yang tetap berada di top performance mereka dengan mendapatkan top result. Oke. Tim promosi mungkin nggak ada yang. Kalau tim promosi menurut gue mungkin ya bener kata Aun tadi. Bahkan nggak cuma Rans Nusantara, mungkin Dewa United dan Persis Solo juga kaget menghadapi. Gue merasa tetap kaget ya. Gue melihat dari pertandingan presiden sih terutama, baik Persis, Dewa United dan juga Rans ini kaget banget. Ternyata gap ini juga berarti penunjukan sesuatu kan. Kualitas Liga 1 dan Liga 2 tuh jaraknya jauh banget itu. Ditambah nggak ada pemain asing. Nggak ada pemain asing. Itu yang mungkin kalau Liga Primer Malaysia kan ada kan. Ada, jadi ketika naik ke Liga 1 tuh, ke Liga Super nggak terlalu kaget lah banget. Gitu. Yang gue lihat tuh itu tim promosi ini kaget semua. Itu kelihatan di Piala Presiden ketika mereka tanding lawan tim Liga 1. Meskipun tim-tim promosi ini udah diperkuat amat pemain-pemain Liga 1 juga kan ya. Betul. Ada Adi di Rans, Fabiano di Persis dan lain-lain. Mereka gua rasa secara tim tetap kaget, tetap ada culture shock. Oke, nah kalau kita bahas soal dua final tadi kan Borneo tinggal bagaimana kreativitasnya ketika ditutup. Kalau misalnya Arema pertahanan udah oke, bahkan dari musim lalu, tapi bagaimana mereka juga bisa memenangi laga penting. Ya, itu menjadi kunci. Nah, secara singkat aja, ini yang gue pengen bahas ya. Persebaya, PSIS, Bayangkara FC, dan juga Borneo udah ya. Iya, Persebaya, Bayangkara, PSIS deh, dari 3 itu. Yang posisinya lebih bagus atau gimana nih? Iya boleh. Gimana kira-kira? Yang posisinya lebih bagus menurut gua bakal PSIS. Oke, masih tetap ya. Gua sih kalau di antara bertiga itu sih antara kedua 2 nama terakhir mungkin yang bukan Persebaya ya yang pasti.
Kenapa bukan tuh? Persebaya. Kenapa, Bib? Karena gue melihat dengan bongkar pasang yang sangat masif, Ya, Itu bahkan jawabannya hampir 20 pemain ya, Yes. hampir 15 sampai 20 pemain, bahkan pemain utamanya di musim lalu tuh hampir hilang semua kecuali Marcelino mungkin. Jadi mungkin ini akan menjadi ujian tersendiri bagi Coach Aji Santoso bagaimana dia menemukan kembali Marukawa baru, Rahmat Irianto baru, Kambuaya baru, Bruno Moreira baru, dan mungkin masih sulit. Dan gue sepakat mungkin antara ya inilah yes. PSIS lah. Tapi Walaupun Persebaya, Bayangkara sering finish atas terus loh. Iya, secara top 5 konsisten. dia. Secara konsisten. tapi ada banyak pemain yang gua rasa bukan levelnya yang mereka musim lalu sih. Iya, karena banyak Ada banyak pemain yang bahkan bukan ada level pemain yang mungkin di bawah gerbong pelatih barunya Ya. dari klub sebelumnya juga di bawah. Cuman klub biasanya Bayangkara. kan Coach Wid tuh suka bikin magic tuh kalau lagi pakai tim-tim yang secara skuadnya nggak terlalu bagus gitu. Tapi Nah, apakah dia bisa di tim Bayangkara itu yang jadi Pertanyaan pertanyaan. karena emang kan biasanya Pak Wid kalau timnya agak besar, dia agak susah pegang tekanannya. Kalau Persebaya itu sebenarnya ya teman-teman bonek, ini tim kesayangan Anda udah bisa di posisi jadi Indonesian Ajax Amsterdam sebenarnya. Indonesian Ajax. Memproduksi pemain bagus. Selling club jadinya yang dilakukan memang bukan mengejar prestasi tapi produksi talent. Oke, kalau gitu ini rapid question aja nggak perlu pakai alasan. Nah, Yes. Top 5 Liga 1 menurut Labib dulu deh. Gua sesuai posisi apa bebas? Di top 5 aja Top ya. 5 aja, nggak usah bilang siapa. Oh, oke, top Kasih 5 gua. alasan. Top 5 gua. Dari semua yang ada di sini ya, kita lihat. Ini nih logo-logo coba dipandang dulu. Ada 18 tim ya. Iya. Pilih 5 aja menurut lo. Gua Persija, Persib, Arema, Bali United, Borneo. Oke. Persija, Persib, Arema, Arema, Bali, Bali United. sama Borneo. Gak perlu pakai alasan. Gak perlu. Silakan. Aun. Persija, Persib dulu deh nyebutnya. Iya. Dibaca komentarnya ya, Ul. Baca kolom komentarnya, katanya ada yang bilang Aun Rahman fansnya Sriwijaya Palembang katanya. Orang Ya Palembang. terserah. Orang Terserah. Palembang katanya Aun. Ya, Mungkin boleh. galau dia. Ya, kalau gue Persib, Persija, Bali United, Arema, PSIS. Oke. Berarti dari PSIS Borneo 56 lah berarti. Beda, Iya. Kalau gue 5, gue juga ya. Iya. Kalau gue 5, Persib, Arema, PSIS, Bali, Persija. Oke. Bener. Itu urutannya nggak Iya, tahu ya. nggak tahu. Persib, Nggak tahu. Arema, Kalau PSIS, mau Bali, tanya Persija. juaranya harus tanya Mildan Daru Nah, soalnya. itu dia. Waduh. Atau mafia wasit. Ya, Jangan lupa kalau mau prediksi juga top 5 boleh tulis di kolom komentar. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Berbahaya Bung. Selamat datang Liga 1. Kenapa kalimat terakhirnya gitu sih? Keluar tadi on. Berbahaya banget.